Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mas. Jadi Mas. Oh, Mas gimana? Jadi jadilah perintah itu ya. Jadilah kamu harus ada di antara sampean itu. Wal takun itu jadilah perintah itu, ilamr itu. Jadilah kamu sebagian minkum di antara, minimal sebagian di antara kalian itu ada orang yang ummatu yad'una ilal khair. Yang ngajak. Tapi ngajak terus itu ya capek. Ngajak terus itu capek. Apalagi kalau ngajak orang 100 yang ikut 2 gitu. Rasanya itu kok makin lama itu makin Jadi memang perintah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, harus ada di antara umat, di antara kalian itu orang yang selalu mengajak kepada al khair, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada berbuat baik. Nah, apa bedanya ini? Al khair al ma'ruf antara yad'un dan ya'murun ini. Jadi kalau yad'u itu mengajak, itu sambil dia mengerjakan. Ya, sambil mengerjakan. Sambil mengerjakan. Kalau ya'muru itu memerintah. Ini juga tetap harus dilakukan. Pemerintah itu kadang dia belum bisa mengerjakan. Misalnya begini. Sampean itu posisinya orang yang tidak punya harta. Tapi sampean dia sudah berusaha untuk mengamalkan ajaran Allah. Sampean mengamalkan apa yang sampean mampu. Sholat, puasa, dan seterusnya. Lalu sampean mengajak orang untuk sholat, puasa. Ini namanya ta'un. Apa? Menyeru, mengajak orang. Karena apa? Dia sambil melakukan. Lah, tapi di sisi lain, dia juga menyuruh ya'murun orang untuk melaksanakan zakat. Tapi dia karena dia tidak punya harta, dia kan tidak wajib zakat. Karena tidak pernah punya harta yang mencapai nisab. Dia tetap harus menyuruh orang untuk haji. Karena itu merupakan syariat Islam yang wajib juga diserukan, disampaikan. Maka dia tetap menyuruh. Tapi dia juga tidak mampu berbuat haji. Kenapa? Karena berkaitan dengan finansial. Itu. Jadi menyuruh juga tetap harus dilaksanakan karena perintah agama Allah itu harus disampaikan secara utuh. Maka yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf itu tetap harus dilaksanakan. Nah, Bapak tidak bisa melaksanakan itu, ngajar ngaji tidak bisa, nak. Tapi kamu punya ilmunya, ngajar, nak. Gitu. Kamu harus ikut ngajar, nak. Harus tetap disampaikan gitu. Ya. Intinya setiap dari kita itu punya tanggung jawab untuk menjadi para penyeru agama ini, menjadi para pendakwah agama ini. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Memang level keberatan atau level tantangan mengajak baik dan mencegah dari yang jelek itu lebih berat mencegah dari yang jelek. Ayo sholat yuk. Kadang orang itu
meskipun dia nggak mau sholat itu nggak terganggu kadang dengan ajakan sholat itu. Tapi kalau dia lagi main judi misalnya, jangan judi itu tersinggung sehingga orang itu berat kalau melarang dari yang mungkar. Ayo ngaji. Orang meskipun kadang tidak mau ngaji itu orang berani ngajak ngaji, tapi ojo turu itu susah. Sehingga wayan hauna anil mungkar ini tahap selanjutnya setelah wayak muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf, lalu kalau mampu yanhauna anil mungkar. Apalagi yanhauna anil mungkar juga ada 3 tingkatan. Dalam hadis Nabi, kalau seorang melihat kemungkaran, lalu dia mencegahnya dengan tangannya, wa man jahadahu biyadihi, fa huwa mu'min. Maka ada iman dalam hatinya, dia orang beriman. Wa man jahadahu bilisanihi, dan barang siapa yang menjihadnya atau mencegah kemungkaran itu dengan lisannya, bahwa mukmin. Waman jahadahu biqalbi, jika tangan tidak mampu, lisan tidak mampu, tapi dia menjihad, melawan, mencegah kemungkaran itu dengan hatinya, artinya dia menyingkir dari perbuatan mungkar itu, tidak menyetujui, bahwa mukmin, dia tetap beriman, meskipun itu yang paling tipis. Tapi begitu walaisa wara adzalika, tapi jika kemudian itu, maka dia walaisa wara adzalika minal iman, kebatin. Tapi kalau tangan tidak, lisan tidak, hati juga tidak menyingkir atau mendiamkan kemungkaran itu, maka tidak ada satu butir iman pun dalam hatinya, meskipun sebesar darah atau debu. Nah, itu ukuran. Makanya orang-orang yang mengatakan iman, tidak iman itu tidak usah ini. Yang tahu itu Allah. Yang tahu Allah. Allah memberitahu kita, ini loh ukurannya. Sama kalau sampean itu mau ikut pendaftaran PNS misalnya. Sudah dikasih tahu syarat pendaftaran, KK, KTP, ijazah terakhir, surat keterangan bersih diri dari Polres, kemudian apa lagi, resume, biodata, udah disuruh. Nanti begitu tahap administrasi lengkap, selanjutnya mengikuti tes. Tes itu ada 60 soal. Kalau soalnya terjawab 70%, lulus. Kalau cuma terjawab 50%, nggak lulus. Sudah, begitu pendaftaran, dia hanya bawa KTP. Wong, nonong bawa KTP, terus ditegur sama, kamu kok cuma bawa KTP sih? Nanti nggak diterima loh sama untuk syarat PNS. Diterima nggak diterima itu urusannya juri. Kita ini kan hanya berusaha gitu. Wong sudah diberitahu syaratnya segitu banyak dan kita kan tahu bahwa itu nggak akan diterima. Itulah. Begitu sudah masuk, dia sudah syarat, masuk terus di ujian. Ada syarat tadi dari 60 soal kalau hanya dijawab 30 nggak lolos. Harus minimal jawab 70. Lalu ketika mengerjakan ujian juga uga-ugaan, cuma dijawab 1 atau 2. Ya, kamu kok jawab 2, nanti nggak lulus loh. Lulus nggak lulus itu apa kata yang ngoreksi. Kita ini kan hanya mengerjakan. Dia tahu sudah diberitahu kalau 70 itu hanya lulus, dia sengaja ngerjakan cuma 2 lalu ngomong gitu. Ini sama dengan orang-orang Islam sekarang ini. Udah tahu syarat rukunnya Islam seperti apa. Udah tahu apa yang dilarang Allah mana, yang diperintah Allah mana. Tapi kemudian dia memilih untuk mengerjakan sedikit dari itu,
terus mengatakan diterima nggak diterima itu urusan Allah. Udah tahu syaratnya dia penuhi dan memang ogah memenuhi, lalu kemudian mengatakan nggak usah gitu, lulus nggak lulus itu urusan Allah. Nah ini namanya membebankan atau mengkambing hitamkan Allah ya kayak gitu, gitu ya. Jadi mungkar itu ada 3 tingkatan tadi. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Ya. Kalau yang kuntum khaira ummah tadi ada banyak ya. Ada apa hubungannya dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Itu hubungannya ayat ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Nah, setelah di ayat 103 kita diperintah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an, disuruh berbondong-bondong untuk berpegang teguh pada tali agama Allah secara keseluruhan. Kemarin juga sudah saya terangkan tentang apa makna jami'ah, keseluruhan dari sisi komponen yang kita harus berpegang teguh Islam, keseluruhan dari sisi kitanya umat Islam harus satu berjamaah. Nah itu dipertegas dalam ayat 105 ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kamu jangan menjadi umat yang berpecah belah atau berselisih faham, jangan. Kan kemarin ada yang mengatakan ikhtilafi ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di tengah umatku itu rahmah. Ikhtilaf di sini wakhtalafu sama hurufnya, artinya juga sama. Dilarang berselisih. Dilarang punya pendapat yang dipegang teguh sampai berpecah belah. Berpegang teguh gimana maksudnya? Ketika komandan mengajak anak buah atau jamaah berdiskusi, tentu pasti ada yang berbeda pendapat dalam diskusi itu. Diperbolehkan. Tapi begitu sudah di level aksi, ya, mengimplementasikan hasil diskusi, harus satu, tidak boleh berikhtilaf saja loh, tidak boleh. Jadi berikhtilaf atau berselisih paham tadi hanya boleh di saat diskusi, sehingga ada yang bisa tabayun menerangkan ini gini loh, gitu. Tapi begitu pada tahap implementasi, la tafarraqu wakhtalafu, jangan berpecah belah, apalagi seperti orang-orang zaman dulu yang suka berpecah belah. Itu awalnya ya dari ikhtilaf, dari perbedaan pendapat yang dibawa sampai tingkat implementasi. Gitulah. Dan itu sudah terjadi di masa-masa Nabi sebelumnya. Sudah terjadi. Coba tuh dibuka di surat Al-An'am ayat 159. Ayo gantian. Tadi yang sudah baca kasih kesempatan. Yang belum, silakan. Al-An'am ayat 159. Silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawab Muhammad atas mereka.
Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jazakallahu. Nah, itu dibaca oleh Mas Surya tadi. Jadi orang-orang di masa dahulu itu alladzina farraqu dinahum. Mereka memecah belah agamanya. Ya kok enggak kok kemudian terang-terangan ayo kita pecah belah agama ini, enggak gitu. Ya penyelewengan tafsir yang kemudian diaktualisasikan di dalam kelompok-kelompok yang ngakunya ya tetap agama Yahudi waktu itu. Kita ini Yahudi yang paling benar gitu. Padahal mereka sudah terpecah menjadi 71 golongan. Ya masing-masing mengaku paling benar, paling bangga. Demikian pula Nasrani terpecah menjadi 72 golongan itu. Ya gitu, akanu syia'an. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap hizb atau setiap golongan itu terhadap apa yang ada pada mereka itu farihun, bangga. Begitu. Islam pun begitu, terpecah menjadi minimal 73 golongan. Ya, itu ada kaitannya juga dengan surat Ar-Rum ayat 32. Coba dibaca gantian. Surat Ar-Rum ayat 32. Enggak? Jen Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul azim. Sama, jadi mereka berpecah belah. Berpecah belah. Padahal di sini diwanti-wanti, kalau di umat Yahudi menjadi 71, di umat Nasrani menjadi 72. Lah umat Islam ini nanti jangan berpecah belah, kata. Jangan berselisih paham, tukar-tukaran pendapat. Kalau tukar pendapat boleh, tapi tukaran pendapat jangan. Tahu bedanya ya? Kalau tukar pendapat boleh, itu namanya sharing. Tapi kalau tukaran pendapat, nah ini kere-keran ini. Oh bener aku, oh wah kamu goblok. Ya bener aku, kamu tolol. Ya bener aku, kamu itu ngajimu kemana? Saya ini udah ngaji kitab mulai dari Gatoloco sampai Sembarang Kalir kok. Nah, ini namanya tukaran pendapat. Bukan untuk mencari titik temu, bukan untuk saling mengakui kesalahan, tapi untuk memblokir justru. Nah ini yang berbahaya. Apalagi mimba dimaja'ahumul bayyinah, apalagi setelah datangnya Al-Quran, lalu sampean malah berselisih, berpecah belah, ya situ cilaka. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka itulah orang yang akan mendapat siksa yang besar. Hati-hati dulur ya, apalagi sekarang ayat ini sudah sangat terbukti dilanggar, terbukti dilawan. Sudah dilarang berpecah belah, kok malah katanya perpecah belahan itu indah. Gimana? Nah ini sudah terjadi. Makanya di samping karena kita menghindari azab yang pedih, ayo kita menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan gampang anut grubyuk, ya kritis di dalam berpikir dan menentukan terutama perahu keselamatan dan guru hidup yang ditunjuk oleh Allah untuk membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran. Monggo, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan, ada yang mau disampaikan?
Ada? Ya, mau ditanyakan atau sampaikan? Silakan, nyalakan mikrofonnya. Nyunicin Oke. Gus, derek tanggap. Kalau kan pedagang sayur nggih Gus. Tapi kalau gadah lengganan niku tiang niku sadean napa niku? Ulam anjing niku mangke kula nak nompar ton niku najis napa mboten nggih Gus? Maksudnya sampean nerima anjing gitu kan? Mboten. Mriku kan jualan anu napa niku ulam anjing. Tapi nak blonjo nggih nami sekedhik-sekedhik ngoten kula pernah dibelanjani. Niku mangke ya terane niku mangke najis napa Ya mboten? disisihaken mawon, disisihaken. Nek sampean ragu disisihaken, nanti di rumah dicuci gitu aja. Uangnya itu disisihkan yang dari orang yang punya anjing itu, terus mungkin di rumah dicuci, jangan dicuci di depan dia. Nggih Gus, tersun nggih Gus. Daripada ragu ya. Kalau sudah terkumpul banyak, uang itu banyak ya toh, terus dikirimkan ke masjid-masjid gitu, malah bagus. Insya Allah. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau enggak ada yang ditanyakan? Oke. Kalau enggak ada yang ditanyakan, saya rasa kajian kita cukup. Apa Pak Jo tadi mau mencet tombol mikrofon enggak? Oke, izin Gus. Kembali kepada ayat 104 ini Gus. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan. Berarti ini kan batasan segolongan ini sampai di mana Gus? Artinya berarti kan tidak semuanya di sini. Matur suwun. Jadi ketika melihat misalnya ada rumah kotor gitu ya, ada rumah kotor, teman punya anak 5 gitu ya, kemudian tidak ada satupun yang kepingin nyapu kayak piring kotor ya masih berserakan gitu, terus dibilang, "Mbok ya ada di antara kalian itu yang mau nyapu, ada yang gitu." Kira-kira sebenarnya harapan orang tua itu semua mau ikut nyapu bareng gitu atau cukup satu aja lah gitu. Aslinya ya kita itu pengen agar semua itu rajin tanpa disuruh kan gitu. Maka kalimat wal takum minkum ummatun. Kamu itu mbok yau ada di antara kalian itu segolongan umat orang yang menyeru kepada kebaikan. Lah, aslinya ya disuruh semua. Cuma kan tidak mungkin kemudian semua akan ikut menyeru itu. Gitu. Nah, kalimat itu sudah jelas. Misalnya dibuka kemarin di nanti ya di ayat 110 itu nanti ada Mbak Ju. Nanti akan kita pelajari di Ali Imran ini juga. Itu kan perintahnya jelas. Ya, kamu ya kuntum khaira ummah itu kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, di situ jelas kenapa kamu terbaik, karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu tidak ada segolongan, semua umat Islam. Sehingga beban tanggung jawab itu sebenarnya untuk kita semua. Toh jika pun misalnya kita tidak bisa ngaji, tidak bisa ceramah, tidak bisa punya skill dakwah, kita tetap harus mengajak toh, anak kita, istri kita,
Nah, itu bagian dari ini wal takum minkum ummatun ini. Sehingga pada dasarnya ayat ini ya untuk semua orang, semua umat yang mengaku dirinya Muslim. Gitu. Cuma kadang Allah itu itulah memakai berbagai macam metode ya, ngajak. Misalnya merintah untuk sedekah. Karena pelit, manusia pertama diperintah, ayo sedekah, sini uangnya. Sini hartanya, enggak mau. Terus Allah ya sudah, kalau enggak mau, tak minta, tak hutang wis. Pertama kan anfiku mimma razaqnakum gitu. Enggak ada yang mau. Kemudian secara halus Allah ya sudah, kalau memang enggak boleh tak minta, tak hutang wis. Mangdalladzi yuqridullahu qardan hasanah. Barang siapa orang yang beri hutang pada Allah. Lah Allah lo butuh apa ke hutang? Dihutang lo enggak mau. Akhirnya Allah menyatakan innallaha ashtara. Allah ingin membeli. Jual beli akhirnya. Begitu juga tetap enggak mau. Jadi kadang Allah memakai metode dan bahasa serta cara pendekatan kepada manusia itu dengan metode yang berbeda. Satu diantaranya gitu. Ya ada segolongan dari kalangan. Sebenarnya harusnya semua. Itu. Karena dari beberapa ayat tadi ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, hari Ahad, tetap semangat. Yang penting bagi kita orang ngaji itu dulur derajatnya tinggi loh ya. Derajatnya tinggi, dapat pahala. Tapi yang utama juga kita juga ada tuntutan untuk mengamalkannya. Kayak ayat ini jelas. Wal takum minkum. Hai jamaah kajian tafsir GG gitu kan. Jadilah kamu orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tapi juga mencegah dari yang mungkar. Jangan berpecah belah, jangan berselisih pendapat. Nah, itu perintah. Nah, setelah ini kita pulang atau sudah di rumah nanti kita laksanakan itu. Ketemu siapa nanti sedikit ya kan? Balighu anni walau ya. Sampaikan kata Allah, kata Nabi, apa yang gua ajarkan dariku kepadamu itu meskipun cuma satu kata, satu kalimat. Berdakwalah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, berikan kita hidayah cahaya terang, mengeluarkan kita dari kezaliman menuju nur cahaya Allah, nur cahaya Islam, nur cahaya kebenaran, masukkan kita dalam perahu kebenaran ila akhir. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi man tawallaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma. Rabbana manna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.